Selamat pagi anak-anak. Hari ini untuk pelajaran kimia kita akan membahas mengenai perkiraan harga pH atau biasa kita sebut sebagai trayek pH. Kita lanjutkan untuk pembahasan mengenai trayek pH. Kita akan mencoba menyelesaikan soal mengenai trayek pH. Sebagai contoh, kita akan menyelesaikan perkiraan pH untuk limbah X terlebih dahulu. Di situ ada dua, ada limbah X, kemudian ada limbah Y. Kita selesaikan untuk limbah X. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat grafik terlebih dahulu. Kemudian untuk grafiknya kita lihat di situ. Dari soal ada 4 indikator, kemudian di situ ada beberapa trayek pH. Kita tuliskan trayek pH dari yang terkecil, yaitu 3,1, 4,4, 6,0, kemudian 6,2, 7,6, 8,3, dan 10. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan untuk limbah X. Kita hanya perlu melihat di perubahan warna. Kita lihat perubahan warna untuk limbah X. Di situ dengan menggunakan brom timol biru, dia perubahan warnanya adalah kuning sampai biru. Sedangkan limbah X itu adalah warnanya kuning. Jadi ketika di situ warnanya kuning, kita lihat trayek pH-nya adalah 6,0 sampai 7,6, kuning sampai biru. Berarti kuning itu adalah miliknya angka 6,0. Kita tandai di sini. Kalau di situ biru berarti dia 7,6, tapi karena di sini kuning berarti punyanya 6,0. Kalau kuning berarti dia kurang dari 6,0, berarti ke sana panahnya. Berarti kan pembacaannya dia kurang dari 6,0. Bisa saja 3,1, bisa 4,4 dan seterusnya, tidak melebihi 6,0. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah menggunakan fenoftalin. Dia perubahan warnanya adalah tidak berwarna sampai merah. Dan ternyata limbah X itu dia warnanya tidak berwarna. 8,3 sampai 10,0 dia tidak berwarna. Berarti kita angkanya bukan di 10,0 tapi menggunakan 8,3. Jadi kita menggunakan titik 8,3. Dia nilainya kurang dari 8,3. Selanjutnya yang ketiga dengan menggunakan metil merah. Warnanya ternyata di situ untuk limbah X adalah warnanya jingga. Sedangkan trayek pH-nya 4,4 sampai 6,2. Di situ perubahan warnanya merah sampai kuning. Tapi ternyata warna limbah X itu jingga. Berarti di antaranya tidak merah, tidak kuning, di tengah-tengah. Berarti nanti angkanya adalah 4,4 sampai 6,2. Dia di tengah-tengah, berarti di sini. Tidak lebih dari 6,2, tidak kurang dari 4,4. Selanjutnya, menggunakan metil jingga. Dia ternyata warnanya adalah kuning. Perubahan warnanya merah sampai kuning. Untuk merah berarti punyanya 3,1. Kalau kuning berarti 4,4. Di sini dia kuning, warnanya kuning berarti mulai dari 4,4. 4,4 sampai tidak terbatas atau seterusnya bisa lebih dari 10,0. Kemudian sekarang kita akan menyimpulkan. Kita akan menyimpulkan untuk limbah X. Yang pertama, kita lihat ke panah yang ke arah kiri. Ke arah kiri itu ada 1, ada 2, ada 3 ini. Titik ini ke kiri. Kita melihat garisnya. Kita lihat, kalau ke arah kiri berarti kalian pilih yang paling jauh. Titik ini paling jauh nggak ke kirinya? Oh, ternyata ada ini. Paling kiri ada lagi nggak? Oh, ternyata ada ini. Berarti kita buat garis seperti ini. Berarti dia itu pasti limbah X itu pasti kurang dari 6,0. Kemudian selanjutnya yang ke arah kanan. Ke arah kanan juga ternyata ada 2, yaitu mulai dari 4,4. Berarti di sini. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, berarti kita arsip daerah ini. Nah,
kita akan memperkirakan nilai pH-nya. Berarti pH untuk limbah X itu dia lebih dari 4,4 tapi kurang dari 6,0 atau 4,4 sampai 6,0. Atau bisa juga kita tuliskan angka yang paling kecil 4,4. Kemudian angka yang paling besar adalah 6,0. Kita tuliskan pH-nya di tengah. Pembacaannya dari tengah. pH lebih dari sama dengan. Kenapa menggunakan sama dengan? Karena dia bisa saja 4,4. Namanya kan perkiraan. Dia pH-nya lebih dari 4,4, tetapi apa? Dia kurang dari 6,0. Bacanya dari tengah. pH lebih dari sama dengan 4,4 atau pH kurang dari sama dengan 6,0. Itu untuk limbah X. Sekarang kita lanjutkan untuk nilai limbah Y. Sama seperti yang tadi. Langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat grafik. Atau bisa saja menggunakan satu grafik. Cuma ini di bagian bawah, nanti Y-nya di bagian atas. Karena ini tempatnya sempit, jadi saya jadikan dua, limbah X di sebelah sini, limbah Y di sebelah kanan. Sama, datanya berarti masih sama. 3,1, 4,4, 6,0, 6,2, 7,6, 8,3, 10,0. Sekarang kita lihat untuk limbah Y. Untuk limbah Y di situ dengan menggunakan brom timbul biru, trayek pH-nya 6,0 sampai 7,6, warnanya hijau. Padahal di situ kuning sampai biru, berarti kita berada di mana? Berada di tengah-tengahnya antara 6,0 sampai 7,6, tidak lebih, tidak kurang. Berarti di sini. Kemudian selanjutnya untuk menggunakan phenolphthalein, ternyata di situ dia tidak berwarna. Ada 8,3 sampai 10,0. 8,3 itu punyanya tidak berwarna, 10,0 itu punyanya merah. Berarti karena tidak berwarna, berarti kita menggunakan 8,3. Ke kiri apa ke kanan? Dia kurang dari 8,3. Selanjutnya adalah warna kuning dengan menggunakan metil merah. Di situ merah sampai kuning. Kuning punyanya 6,2. Di situ 4,4 sampai 6,2. Berarti 6,2-nya lebih dari 6,2. Yang terakhir dengan menggunakan metil jingga. Di situ warnanya adalah kuning. Perubahan warnanya adalah merah sampai kuning. Trayek pH-nya 3,1 sampai 4,4. Berarti kita menggunakannya adalah 4,4. Dia lebih dari 4,4. Nah, sekarang sama seperti tadi kita simpulkan. Kita lihat panah ke kiri dulu. Panah ke kiri itu ada dua. 1, 2. Berarti kita pilih yang mana? Apakah yang ini atau yang ini? Kita menggunakan yang ini. Ya, benar sekali. Kemudian selanjutnya yang ke arah kanan. Ada 1, 2, 3. Di sini masih kalah dengan ini. Berarti ini yang paling jauh. Berarti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menyimpulkan. Berarti pH untuk limbah Y-nya adalah antara 6,2 sampai 7,6. Atau bisa kita simpulkan, kita tuliskan 6,2-nya di paling kiri karena angkanya yang terkecil. Angka yang terbesar di sebelah kanan, 7,6. pH di tengah. Pembacaannya dari tengah. pH lebih dari sama dengan 6,2, tetapi dia kurang dari sama dengan 7,6. Berarti kita simpulkan bahwa ini adalah pH limbah X, ini adalah pH limbah Y. Berarti pH X itu diperkirakan antara 4,4 sampai 6,0, kemudian limbah Y-nya 6,2 sampai 7,6. Ternyata di sini dua-duanya adalah asam. Itu tadi pembahasan mengenai perkiraan trayek pH, dan mudah-mudahan kalian bisa mencobanya di rumah dan tetap jaga
kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Ibu di sini tidak menggunakan masker karena di sini saya sendirian. Jadi ketika saya akan beraktivitas saya akan menggunakan masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.